Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga ayat 22. Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Demikian firman Tuhan. Bekerja dengan hati yang gembira. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan nats ini saya awali dengan sebuah ilustrasi. Seorang tukang bangunan yang sudah tua berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tua bersama istri dan anak cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutinnya. Namun bagaimanapun tubuh tuannya butuh istirahat. Ia pun menyampaikan rencana tersebut kepada mandornya. Sang mandor merasa sedih sebab ia kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya, ahli bangunan yang paling handal yang ia miliki dalam timnya. Namun ia juga tidak bisa memaksa. Sebagai permintaan terakhir, sebelum tukang kayu tua ini berhenti, sang mandor memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, si tukang kayu menyanggupi. Namun ia berkata dalam hatinya, karena ia sudah berniat untuk pensiun, maka ia akan mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Sang mandor berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Pilih yang paling bagus, kuat dan tahan lama. Si tukang kayu memulai pekerjaan terakhirnya. Ia begitu bermalas-malasan. Ia asal-asalan membuat rangka bangunan. Ia tidak serius, malas membuat yang terbaik. Ia menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah, murahan. Sayang sekali, ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Saat rumah itu selesai, sang mandor datang untuk memeriksa. Saat mandor memegang daun pintu depan, ia berbalik dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dan ucapan terima kasih dariku untukmu." Betapa terkejutnya si tukang kayu. Ia sangat menyesal. Kalau saja sejak awal ia tahu
bahwa ia sedang membangun rumahnya, ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang akibatnya, ia harus tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan dan sangat murahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita pagi ini mengatakan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita bisa bekerja dengan hasil yang maksimal serta memuliakan Tuhan? Jawabannya adalah dengan mencintai dan mensyukuri pekerjaan kita. Banyak orang yang bekerja dengan terpaksa tanpa mencintai pekerjaan yang dikerjakannya. Mungkin kita harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita karena harus memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita hanya bekerja sekedar saja tanpa ada rasa syukur dan suka dengan pekerjaan tersebut. Bila bekerja dengan terpaksa, tidak ada hasil maksimal yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Alkitab mengingatkan kita untuk mencintai pekerjaan, yang artinya bergembira dalam pekerjaannya, dan melakukan tugas masing-masing dengan hati yang gembira. Salomo, sang pengkhotbah, menyimpulkan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada bergembira dalam pekerjaannya. Mengapa? Karena itu adalah bagian atau panggilan kita masing-masing. Jika kita tidak berbahagia dengan pekerjaan, jika terpaksa atau melakukannya dengan hati yang berat, apa yang bisa kita dapatkan? Berkeluh kesah sepanjang hari, mengasihani diri berlebihan, emosi, terus merasa tidak puas, dan kehilangan damai sejahtera. Apakah itu membawa manfaat? Tidak. Malah membuat etos kerja kita menurun, mengganggu orang lain, bahkan mendatangkan penyakit bagi diri kita sendiri. Satu hal yang perlu kita ingat, soal bahagia atau tidak bukanlah tergantung dari kondisi atau situasi yang kita hadapi, melainkan tergantung dari seberapa jauh kita mengizinkan Tuhan untuk ambil bagian dalam hidup kita. Kebahagiaan atau kegembiraan berasal dari Tuhan dan bukan dari keadaan. Jika kita merasa jenuh dengan pekerjaan kita saat ini, atau merasa bahwa pekerjaan saat ini tidak cukup baik dan hanya terpaksa untuk mencari nafkah semata, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Yang dituntut dari kita adalah bekerja sungguh-sungguh dengan segenap hati dan kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Itu akan sangat sulit untuk dilakukan apabila kita tidak memiliki hati yang gembira dalam melakukannya. Tinggi rendahnya pendapatan bukan alasan untuk bergembira atau tidak. Mari belajar untuk bersyukur dan menikmati pekerjaan kita bersama Tuhan dengan hati yang bergembira. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami puji hanya di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sungguh mengingatkan kami agar kami benar-benar bergembira melaksanakan segala pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.